Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayat berikutnya tentang ashabus shimal, orang-orang yang tidak bahagia, atau mereka yang dinamakan dengan golongan kiri. Golongan kiri itu memperoleh berbagai macam siksa yang akan menimpa kepada mereka. Innahum fi samumin wa hamim. Golongan kiri mereka dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas lagi mendidih. Itulah yang dirasakan oleh golongan kanan, oleh golongan kiri. Talfa'uhum rihun sahinatun muhriqatun tanfadu ila dakhilil jismi fatasammamal lahmu wajjamu wa yashrabuna ma'an yughli fil butun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan siksaan yang diberikan oleh Allah kepada golongan kiri bisa mumin wahami. Mereka dalam siksaan merasakan angin yang amat panas dan air yang panas lagi mendidih. Itu hendak menjelaskan bahwa neraka yang panas lagi membakar masuk ke dalam tubuh dan meracuni darah dan daging para penduduk api neraka. Lalu mereka meneguk air panas yang mendidih dalam perut. Mereka tidak disentuh kematian. Mereka selalu merasakan siksaan Allah yang pedih, karena mereka tergolong dari ashabus shimal, tergolong dari golongan kiri. Wa dhillim min yahmud. Allah berfirman, wa dhillim min yahmud, dan dalam naungan asap yang hitam. Wa yutlaqul yahmumu 'ala al-aswadil bahimi min kulli shay'in wa 'ala ad-dukhanil kathir. Wa yasihhul ma'na ala ahadihima wa alaihima ma'an. Lafal yahmum dalam bahasa Arab merupakan nama atau istilah dari segala sesuatu yang hitam atau sesuatu yang pekat. Boleh memiliki arti asap yang tebal, atau dengan bahasa sebagian dari kita disebut pedus gembel. El-Hasr, lafal yahmum bisa digunakan untuk hitam pekat atau digunakan dengan asap yang tebal. Kedua-duanya boleh disebut dengan yahmum. La baridin wa la karim, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Al-yahmumu dhillun walakinnahu la yajlubu bardan wa la yadfa'u harran tamaman kal mustajir minar ramla'i binnar. Al-yahmum merupakan naungan asap hitam, akan tetapi tidak memberikan kesejukan dan juga tidak mengayomi dari sengatan panas, seperti halnya orang yang berlindung dari panas dengan api. Dia merasakan panas, akan tetapi dia berlindung di dalam api, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan kesejukan. Dia akan mendapatkan penderitaan di dalam penderitaan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Tagaw
wa baghaw ala ibadillahi wa biladihi wa salabu wa nahabu aqwatal khalaiqi wa arzaqihim wa tana'amu biha kama yashtahuna min libasin anir wa ta'amin hamid wa syarabin sa'ir wa maskanin farih wa kana jazaohum 'inda Allah 'adzab al-hariq wa syarab al-hamim wa ta'am az-zakkum wa rih as-samum wa dhillin min yahmum. Maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang-orang yang melampaui batas? Ashabus shimal itu dikategorikan sebagai orang-orang yang melampaui batas dan melakukan perbuatan aniaya kepada hamba-hamba Allah. Mereka sebagai para penjajah dan merampok hak-hak manusia yang berupa hasil bumi atau tambang-tambang mereka. Mereka membatasi hasil pendapatan manusia yang lain, dikondisikan memiliki standar living minimum, hanya bisa bertahan hidup. Mereka menikmati kehidupan berupa pakaian-pakaian yang mewah, makanan yang lezat, minuman yang segar, dan tempat tinggal yang megah. Sekira standar kehidupan mereka adalah isra, berlebihan, dan kehidupan yang lain itu memiliki standar yang hanya bisa bertahan hidup. Karena itulah mereka disebut sebagai innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Ketika mereka berada di alam dunia, mereka ini dikenal hidup bermewah-mewah. Isra, memiliki batas ukuran yang tidak normal, yang berlebihan. Setelah itu, setelah mereka akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksaan yang pedih. Apa siksaan yang pedih itu? Apa siksaan yang akan diberikan kepada mutrafin pada saat mereka hidup di dunia bermewah-mewah? Mereka akan diberi minuman yang panas, makanan dari buah zakum, angin yang panas, dan naungan asap yang hitam. Itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ashabus shimal. Dan Allah juga mengejek, mengolok-olok kepada ashabus shimal, sehingga Allah mengulangi firman-Nya, ma ashabus shimal, golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Fi samumin wa hamim. Golongan kiri itu dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih. Wa dhillin min yahmum, dalam naungan asap yang hitam. La baridun wa la karim, naungan asap yang hitam itu tidak memberikan kesedihan dan tidak menyenangkan. Sifat-sifat mereka bagaimana? Sehingga mereka disebut ashabus shimal pada saat mereka hidup di dunia. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Hidup bermewah-mewah seperti yang kita jelaskan, bahwa mereka itu melampaui batas, melakukan perbuatan aniaya sebagai para perampok, para penjajah, merampas hak-hak manusia, tambang-tambang mereka dicuri, hasil bumi mereka dirampas, lalu pendapatan mereka dibatasi. Sedangkan mutrafin,
Mereka menikmati kehidupan berupa pakaian-pakaian yang mewah, makanan yang lezat, minuman yang segar, dan tempat tinggal yang megah. Mereka memiliki batas israf dalam kehidupan mereka. Lalu Allah memberikan balasan berupa siksaan yang pedih. Apa siksaan yang pedih itu? Minuman yang panas, makanan dari buah zakum, angin yang amat panas, dan naungan asap yang hitam.